Allahu Akbar. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Kun fayakun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah akhir zaman ya yang selalu kutanamkan itu ya. Jadi di sini oke lah, selamat pagi semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Sebenarnya pagi ini aku berniat untuk mengantar si Abah ya, buat manasik haji ya di Masjid An-Nur Kalimalang ya. Tapi kata si Abah biar sendiri aja pakai naik motor katanya gitu. Jadinya ya udah deh, aku isi dengan hal yang sekiranya bermanfaat ya. Di sini aku mengucapkan halo selamat pagi Aecep Suwadaniasa tim TV1 ya. Terima kasih banyak ya. Sepertinya aku dibukakan untuk beraktivitas untuk berkolaborasi boleh ya, untuk pembuka pintu keberkahan. Mudah-mudahan ya. Dan aku pun cerewet akhir zaman ini kembali ke seperti ke organisasian aku ya, jadi cerewet bahwa jadi bukan ibu rumah tangga lagi yang diem terus nangis gitu ya. Nangis itu karena apa? Karena nggak ada kegiatan. Jadi selamat pagi juga buat semuanya yang mukmin, yang non muslim. Aku katakan mukmin aja ya. Mukmin itu benar-benar yang menjalankan syariah Islam berdasarkan ketakwaan ya. Jadi selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi juga buat Pak Menteri AHY ya. Nah, kenapa aku bilang Pak Menteri AHY? Karena beliaulah yang ada di belakang aku. Sebagian temanku mengetahui hal ini ya, karena aku bercerita ini di belakang aku tuh ada Pak AHY ternyata. TNI, dasarnya basicnya TNI Indonesia. Kan mereka bertanya, Umi ada di YouTube sih Umi? Iya, ternyata di YouTube itu ada Pak AHY juga ya. Gitu, aku juga baru tahu tuh akhir tahun kemarin begitu kira-kira. Dan aku sudah melaksanakan apa yang aku selalu najarkan gitu ya. Seperti gini, aku ingin memberikan itu ya, kalau ada ketemu Mas Andri Sukoy itu, terima kasih ya sama Mas Andri. Nih Mas Andri, kemarin kan beliau baru pulang umroh tuh, air zam-zamnya tuh gunakan untuk terapi luar biasa ya. Jadi setiap kali ada yang pulang umroh pasti aku mengambil air zam-zamnya untuk terapi luar biasa ya. Ini aku akan menerangkan tentang apa yang kita pakai sewaktu umroh itu adalah saksi nyata bahwa kita itu bertauhid. Begitu pulang ke Indonesia, kita itu harus menjalankan gini loh. Jangan sampai pulang ke Indonesia minumnya air comberan. Jangan bilang air comberan ya, maksudnya air yang ada uka-ukanya. Jadi air zam-zam ini dipergunakan oleh kaum mukmin obat dari segala obat. Nah, jadi Dajjal itu tidak suka ya. Air zam-zam itu tidak suka ya. Iblis maksudnya Dajjal ya. Terus ini, kenapa seseorang dipercayakan Allah untuk memegang ini? Ya, mungkin ada sebagian orang yang menanam ya, tapi tidak tahu manfaatnya mah sia-sia. Jadi ini bidara harus tahu fungsi dan manfaat. Begitupun dalam kehidupan kita ya, segala sesuatu itu harus tahu fungsi dan manfaatnya. Kalau tanpa tahu fungsi dan manfaat, kesia-siaan belaka ya. Nah ini adalah semua orang yang umroh dan haji memiliki ini ya, sal ini aku gunakan waktu ada wabah corona luar biasa ya. Wabah corona ini menyerang tenggorokan, jadi terasa gatal, pokoknya intinya ke tenggorokan ya. Dan aku pergunakan ya Allah dengan bacaan bismillah. Aku percaya tauhidnya di sini berarti tauhid ya. Dengan kepercayaan itu sepertinya ada energi kayak gini, energi yang mantul, kita dilindungi gitu loh. Karena kok wabah corona itu bukan kayak virus yang sembarangan, tapi ada iblis yang menyebar luas ke seluruh dunia gitu ya. Jadi perantaranya tuh iblis yang menyebarkan gitu, ditambah para antek-anteknya itu siapa gitu. Antek-antek iblis itu kan para yang ilmu hitam gitu. Jadi dibantu tuh iblis kan. Di sini tuh ada jin Islam, ada jin kafir.
Nah, ketika aku memasuki ke sebuah tempat pasti ada semua rumah, misalkan rumah tuh ada tuh setiap tempat. Terus ketika aku masuk ke sini juga yang salah ada jin jahil. Nah, di sini aku alasannya kenapa aku dituntun sama Allah untuk menanam ini karena ada jenis jin jahilnya di sini. Nah, terus Abah marah lagi. Emang di mana-mana juga ada, di Tasik juga ada, di daerah rumah aku ada. Bahkan ketika kemarin, kenapa? Misalkan Mak, pintu itu selalu ditutup. Aku waktu pulang ke Tasik itu agak komplain gitu ke Mama. Terbuka, harus dibuka. Terus tetangga suruh masuk. Apalagi keluarga besar ya. Jadi begitu ada aku langsung brok, rumah dibuka. Rumah Tasik ya, rumah Dadaha. Yang kemarin itu seolah-olah bener-bener luar biasa ya, jadi bawaannya ditutup sama mamaku tuh ya. Jadi apa ya, betah meren ya, apalagi kan kosong di kamar atas 8 apa 7 buat yang kalau ada yang mes-mes olahraga biasanya mama pakai itu. Dan aku itu kalau bisa mah ada anak yatim gitu yang nempatin gitu di atas biar berkah gitu, tapi kan itu berbalik lagi ya karena tidak ada siapa-siapa dan bertanggung jawab mengawasi sebenarnya. Nah, di situ apa aku tuh apa ya, waktu itu pernah menyarankan ini loh, kamu kelola ya rumah, maksudnya itu apa titipin kamu yang menempatin gitu di atas buat kantor suami kamu gitu ya, katanya biro konsultan. Apaan biro konsultan, kata aku punya jalan hidup sendiri Mak. Ternyata apa ya ke apaku, karena aku lebih curhat itu lebih apa ya kalau gitu mah secara apa ya pribadi itu apa ya kalau kita mah deketin karena aku anak perempuan satu jadi ke apaku ternyata menuntun ke Bekasi Bo, dan di Padepokan Ken Bu lah, itulah jalan hidup lah ya. Ternyata di sini ada juga ya jinnya. Di Dadaha itu waktu aku masuk ya kemarin kan sempat aku 3 bulan di Dadaha karena sesuatu hal something. Jadinya jadi bawaannya itu seperti didorong gitu, jadi aku tidak boleh masuk ke rumah. Makanya rumah itu setidaknya kalau tidak ditempatin ya, rumah-rumah yang kosong terus dibersihin aja tiap hari tiap saat, karena kalau tidak dipakai singgah-singgah makhluk-makhluk yang astral. Kok aku perawat jadi ngebahas itu ya, itulah akhir zaman ya. Di sini apa hubungannya? Sebenarnya kita itu mengalami, sebenarnya mau tidak mau kan dipaksa untuk menangkal ya, bukan berperang. Jadi bidara ini sebagai penangkal, tapi bukan memerangi, sebenarnya buat menangkal diri sendiri. Tapi fungsinya bagi yang jin itu seperti apa rasanya? Semenjak aku sebenarnya apa ya interaksi secara pemikiran ya, kayak kalau aku katakan begini, pas aku kunyah kan, apa yang kamu rasakan gitu, pahit katanya, kayak obat Bo, kayak obat medis. Jadi dirasakan oleh jin itu pahit, nggak mau katanya. Jadi di sini ada jenis-jenis, misalkan yang ditakuti iblis itu apa, air zam-zam, bidara. Ada juga dari Indonesia, ternyata aku baru mengetahui ternyata ada bambu kuning. Bambu kuning itu aku mengetahui berapa setahun kemarin ya, 2 tahun kemarin lah ya, kayaknya semenjak aku ya 2 tahunan lah ya. Dan sampai aku membeli bambu kuning, bener gak sih ini pembuktian, aku senang pembuktian. Ternyata bambu kuning setelah aku beli dari teman lapak, sekarang udah dibukbak, lapaknya udah dilebarin jalannya. Jadi itu sebenarnya lapak itu sahabat aku ya, sahabat apa ya, aku kan rame jadi banyak, ada lapak, ada mebel kayu, banyak kalau aku yang dikenal gitu. Maksudnya aku tuh orangnya gampang kenal gitu ya, jadi nggak susah butuh apapun. Sekarang mah udah jauh tahu pindah kemana ya, jadi kalau aku mau mendapatkan bidara itu sulit. Nah, ceritanya oke lah ya. Di sini iblis itu tidak mungkin memakai ini ya. Misalkan gini loh, ini sal bukti umroh, maksudnya bukti tauhid kita ya, sal yang udah dipakai keliling ya, keliling Ka'bah, bukan keliling pasar. Nah, terus apalagi kain ihram. Nah, ini dia. Jadi ada jenis-jenis yang tidak bisa dipakai oleh iblis ya. Di sini tuh akhir zaman ini permasalahannya apa? Coba tebak. Di sini tuh kalau menurut yang aku kaji ya, yang aku rasakan, di sini tuh ada sebagian orang yang tidak bisa pakai teknologi, tapi ada sebagian orang yang teknologi ini harus ada gitu. Sampai hari kiamat harus ada. Bagaimana solusinya untuk mengatasi hal ini?
kita jangan berkata maju. Mari kita majukan ya, di seluruh negara maju ya. Tapi dalam keadaan semuanya tidak ternetralisir gitu. Karena udah ketika iblis masuk ke teknologi, maka ancur-ancuran semua tatanan. Nah, di sini tuh kita menggunakan teknologi berdasarkan fungsi dan manfaat. Seperti kayak kita aja masak. Pisau kalau digunakan untuk masak, berarti bagus dong. Tapi kalau untuk hal-hal yang benar-benar kriminal itu jangan gitu ya, dan haram, bahkan diharamkan. Sama kayak menyemir rambut, kalau itu untuk tujuan perang tuh, yang hitam masih diperbolehkan untuk pejuang. Tapi kalau yang kayak momi-momi, maka kemarin aku sarankan, Mi, kenapa dihitemin? Sebaik-baik rambut itu yang murni gitu. Kalau enggak yang warna-warni aja deh gitu. Ya Mi, habis bosen katanya. Udah warna-warni jadinya hitam, kata aku tuh dirubah lagi kalau bisa gitu. Karena kalau tidak untuk tujuan tertentu itu jangan ya. Yang ini cat hitam. Jadi itu ya intinya. Nih aku mau ngasih bahaya sebenarnya tuh. Karena apa? Karena mungkin ada satu frekuensi untuk bahaya itu bukan orang sembarangan. Sebenarnya aku mau berkata seperti ini, ada si Momi yang ketemu di sekolahan tuh, namanya Momi siapa ya? Pokoknya beliau itu kader dari Pak Prabowo Gibran ya. Jadi beliau itu selalu begini, aku harus menata dong ya, kalau ke sekolahan jangan pakai, mohon maaf ya Mi, sekarang mah dia juga udah fokus ke kegiatannya nggak pernah ke sekolah lagi, dan pakai itu dong kaos politik, kasihan anak-anak ntar pada takut, kata aku. Sempet ya, aku tuh orang yang bicara di depan tidak di belakang, suka atau tidak suka aku di depan, tidak pada di belakang. Dan memang aku tuh menyukai jenis kayak gitu. Jadi jangan di depan baik tapi di belakang ngomongin. Aku tidak suka seperti itu ya. Kalau mau ngomongin, mau susah, mau segini loh, mau marah, mau enggak, aku pasti kelihatan. Kalau marah aku marah di depan gitu ya. Jadi nggak di belakang. Jadi itulah ya. Jadi di sini tuh keterbukaan. Jadinya kita itu bisa mengetahui, menghandle gimana sih cara menghadapi orang ini. Si Momi juga alhamdulillah ya, bahkan begini, Mi aku ingin kayak Umi dong katanya. Sarian katanya, aku kan tomboy tuh kayak kalau ke itu tuh ya, kalau ke sekolah tuh kan suka cuek dia mah pakai baju apa gitu, sehingga pada ibu-ibu pada ngomong kayak gini, Mi katanya itu kok teman Umi kayak begitu, kata aku teh, kita itu kalau ngomong jangan di belakang. Makanya aku ngasih masukan ke beliau, jangan ngomongin di belakang tapi masukan di depan. Alhamdulillah sekarang mah udah benar-benar luar biasa. Beliau orangnya baik, cuma dia kayak gitu, banyak hal-hal yang harus kita, kalau tidak kalau ada yang tidak disukai itu omongin di depan, berusaha musyawarah mufakat. Nah, aku tuh selalu menanamkan musyawarah mufakat. Terus jadi bukan hanya di pelajaran sekolah, karena sistem demokrasi di kita itu demokrasi Pancasila, demokrasi Indonesia itu Pancasila berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Nah, bukan hanya di kepemerintahan kalau yang aku jalankan ya, tapi dari sistem mitra kerja. Emang aku kerja apa? Kan aku berumah tangga, sisa senggang aku mengenal, dituntun sama Allah tuh mengenal para penjahit karena dari hijrah aku. Tuh, akhirnya aku menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara kalau dibilang begini ya, dari segi gini loh. Ini kan aku tidak bisa misalkan aku misalkan baju jahitan full masuk semua gitu, terus mama juga harus selesai semua ya. Jadi tidak seperti itu, karena dia juga punya jahitan yang lain. Ya udah mama kerjain sebisanya, misalkan selesai dulu ya Mi, ya udah aku juga sistem pembayarannya seperti itu, Mak, aku ada uang segini. Jadi keikhlasan dua-duanya di situ berkahnya, sampai aku bisa memasukkan baju karya aku ke Grand Ijatul Islam, Masjid Grand Ijatul Islam. Halo, selamat pagi Masjid Grand Ijatul Islam. Sekarang katanya sudah menjadi kuliner ya, tidak ada gerai lagi. Selama aku di sana luar biasa ya, banyak baju-baju Palestina tuh yang pada dipakai oleh para jemaah. Aku tidak tahu ya, terakhir aku mendengar dari Pak Haji Ismail itu, Pak Haji ya, yang ada di situ dulu, kan sekarang udah nggak di sana lagi. Ada katanya dari tim Bu, ada Damai Indonesiaku, katanya dari tim TV One. Kalau tahu begitu, kenapa aku sempat kecewa ya, kenapa tidak bilang dari awal gitu. Jadi aku biar menyuplai dari mulai yang ukuran kecil sampai besar gitu, karena katanya mereka tuh mencoba pengen beli katanya, tapi tidak ada yang kurang gede gitu lah intinya. Tapi oke lah, tidak apa-apa kalau
seperti itu. Bahkan kalau menurut aku gitu ya, bukan menurut ya, atau gini loh, bahkan aku tuh selalu begini loh, udah tahu ada TV One gitu yang mungkin Mbak Haji juga nggak tahu ya waktu itu, kalau ada saudaraku di situ gitu ya, ada Acep ya, udah kasih gitu ya, maksudnya kasih berbagi gratis gitu, nggak usah beli gitu. Bahkan yang mungkin yang kemarin nggak pas itu udah kasihin aja gitu. Tapi kan di sini dia harus mendapat pemasukan ya, Pak Haji juga harus mendapat pemasukan gitu ya. Aku juga nggak enak ya. Tapi kalau ke aku langsung pasti aku bagi-bagiin ya. Dan aku juga udah mempersiapkan tuh buat Acep tuh, ada rompi-rompi solan kemarin. Andri Sukoy udah aku kasih. Halo Pak Andri Sukoy, sudah dipakai belum rompi sholatnya? Kayaknya seru banget ya, alhamdulillah ya, sama Mbak Iya tuh ya, dari dia. Mudah-mudahan berkah, kata Mas Andri lagi jalan-jalan di Makassar. Oke, kata aku, karena dia juga kayaknya mantau YouTube juga ya. Jadi kami dalam keadaan baik-baik saja ya. Keponakan-keponakannya si Mas Andri ya, semuanya mudah-mudahan anak-anak Mas Andri juga sehat selalu ya. Jadi sudah ya, tinggal ke Pak Ahaye tuh, kemarin belum sempet, Pak Menteri ya, Menteri Ahaye belum sempet apa ya dikasihin ya, karena beliau orang sibuk ya. Berarti kemarin tuh sempet mau aku titipin ke siapa ya, yang ada kader Demokrat gitu, tapi kayaknya kurang pantas ya. Jadi ya udahlah, seininya, ketemunya aja. Kalau ketemu alhamdulillah, kalaupun enggak ya gimana, Allah memberikan jalan gitu, intinya seperti itu ya. Jadi aku selalu berbagi. Jadi ke Aceh udah disiapin nih rompi-rompi sholat tuh, ada Bidewi kan udah tuh, Bidewi udah, tapi nanti dikasih lagi. Mudah-mudahan aku masih bisa berkarya ya. Sebenarnya aku pengen memasukkan lagi ke Masjid Grand Ijatul Islam, karena sebaik-baik perekonomian awalilah dengan berbisnis dengan Allah, nanti lancar semuanya. Jadi awal kalau menurut aku ya, untuk memulihkan ekonomi itu dari mana? Dari berbisnis dengan Allah. Awalilah dengan dari masjid, dan masjid yang strategis di Bekasi adalah Masjid Grand Ijatul Islam. Itu ya, kalau menurut aku, karena dari mana-mana, dari Jakarta, dari Bandung, bahkan ada dari luar gitu. Di situ komplek luar negeri, ada orang-orang luar kan di situ, di Grand West itu. Jadi di situ benar-benar strategis tuh ya. Jadi di situ sebaik-baik masjid itu ada perlengkapan ibadah. Kalau menurut aku, jangan hanya kuliner aja. Kalau menurut aku, di sini aku lihat ada tenda di Masjid Ciketing ya. Ciketing, aku juga sering sholat seperti kayak di Masjid Madinah ya, Ciketing itu. Jadi aku juga sempat kepikiran mau masukkan ke situ, tapi agak jauh juga ya, karena sebenarnya aku sering ke sana ya sambil makan bebek ya, bebek Ciketing tuh enak banget tuh. Nah, tapi di sini mungkin belum kenal dengan itunya, apa ya, yang di situ tuh pengawasnya. Kalau di Masjid Ijatul Islam aku mengenal si ibu yang istrinya pengurus masjid, kayaknya di yang soto tuh, sempat ngobrol-ngobrol. Tapi di sini seperti Pak Haji, jangan terlalu ini sama yang lain, jadi aku harus fokus ke Pak Haji waktu itu ya. Jadi itu ya, nah itu sekarang ada teknologi, kita tidak akan bisa bilang maju semua ya, seluruh negara nih ya, karena udah hancur-hancuran ya dengan tatanan semuanya ya, termasuk bukan Israel juga ya. Di sini tuh ketika kita mempergunakan iblis sebagai media, Dubai juga udah ada banjir sama ya. Apakah kita mau bertahan dengan teknologi? Pasti mau ya, Pak pajak. Apalagi aku yang suka lenggok-lenggok di YouTube ya, semuanya mau. Tapi kalau selama ada iblisnya itu ya kita repot juga. Ya teknologi juga tidak akan berjalan lancar, karena brak-brak di sana sini kan. Jadi intinya begini ya. Kalau udah cara seperti itu, berarti biar adil ya. Berarti di sini coba tidak ada duhon. Kalau ada duhon berarti semuanya hancur. Kalau tidak ada duhon, berarti begini ya. Kalau tidak ada duhon berarti dajalnya muncul pas kiamat. Kendaraannya apa? Bisa aja upok dia maya. Kalau kita kendaraannya apa? Waktu kiamat kan semuanya pada meninggal tuh. Kiamat brok, semuanya meninggal. Nih kalau tidak duhon ya. Kalau tidak duhon terjadilah kiamat. Berarti semua ngambil kendaraan masing-masing dong, bukan mobil. Berarti ruh kita tuh ya langsung ketika kiamat brok, ruh keluar semuanya. Nah, yang mukmin punya kendaraannya apa? Sapi, kambing, itu kurban ya, idul kurban. Nah, aku pernah kurban dari gajiku sendiri waktu dari klinik itu, kurban kambing waktu di mamah di sana ya, waktu di Dedel tuh. Jadi aku udah pernah tuh kurban. Coba apa yang dirasakan waktu itu.
seperti tarik menarik, Bu. Aku mah ternyata berperang, aku ditarik agar tidak kurban, bawaannya lemes ke aku. Jadi seperti direbutin. Aku tuh direbutin sama kekuatan iblis ya. Jadi si kambing juga kayak kayak gimana, pokoknya mah intinya itu cerita aku, ternyata aku harus berperang dengan kekuatan iblis ya. Jadi itu ya. Jadi kita jangan berkata maju dulu, tapi menetralisir keadaan. Itu yang kurasakan, sama seperti yang kulakukan ya di jalan raya. Bagaimana kita menurunkan tingkat kecelakaan di jalan raya? Berarti harus netral dulu dong. Di sini harus ada orang yang benar-benar pilihan dan terpilih gitu. Siapa gitu. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa menetralisir keadaan. Karena setiap kali di jalan raya tuh brak. Maksudnya motor-motor kepleset. Dulu sebelum ada mobil-mobil MBG ya. Nih, sebelum ada mobil MBG itu banyak sekali kecelakaan di jalan raya nih sebelum MBG. Sekarang aku tahu ada ya tempat untuk mobil-mobil MBG di kawasan Tridas. Dan si ibu juga yang punya sewaan ruko aku juga dulu mah nggak ada katanya. Ya mungkin karena semakin melebar ya MBG itu gitu. Jadi di sini tuh aku kasih tahu, kan aku tahu silsilah. Makanya kalau ada yang bertanya, di sini kan sudah ada bangunan yang bertingkat di belakang rumah aku ya. Bukan rumah aku, rumah si Abah. Di sini tuh aku yang menerangkan, awas hati-hati dengan longsor. Belakang nih, karena waktu itu aku memberikan sengkedan kurma. Kurma itu pohonnya kecil tapi menyengket tanah. Dan waktu itu aku kerjasama sama Pak Harun, gini, Bu, katanya itu apa ya, tanah belakang tuh amblas. Jadi aku kasih kurma sepulang umroh, aku ditakdirkan untuk setiap biji kurma yang ku makan habis puasa Senin Kamis pasti ku tanam dan tumbuh sehingga ku bagikan ke masjid, tiap masjid. Inilah fungsinya kurma itu. Sebenarnya kita orang Indonesia itu kayak awam. Apa itu fungsinya kurma? Kurma itu sebagai tameng sebenarnya. Karena di waktu ada iblis yang datang itu seperti pagar lah, pagar rumah gitu. Intinya seperti itu. Tapi tujuannya itu orang makin ya, kok nggak berbuah? Sebenarnya yang kita gunakan itu karena terlalu banyak efeknya di Indonesia itu. Kenapa jarang ada yang berbuah gitu? Karena dipakai buat kayak tameng kalau kita mah ya. Ada yang berbuah. Orang melihat itu ada buah berkah, ada buah yang terlihat yang bisa dimakan. Tapi buah keberkahan itu tidak bisa terlihat. Sama kayak fungsi gini. Kalaupun kamu berbuah, aku ngomong sama ada tanaman kurma yang cuma satu pot lagi karena sisa pembagian. Aku membagikan kurma itu ke tiap masjid. Sekarang yang di masjid udah gede-gede, ada di Masjid Muhajirin, ada di Masjid Ajikro, ada di masjid yang di bawah di sana tuh, jauh ya. Jadi terus ada yang juga Umi katanya pohon kurmanya diminta sama seseorang, kan aku masukin ke lapak juga. Yang seneng ngoleksi tanaman Arab boleh, kata aku tuh. Ternyata di sini tuh gimana ya? Aku tuh seperti mengalami tidak boleh membagikan pohon kurma padahal ini untuk masa depan. Ya, menetralisir keadaan. Waktu itu di zaman Pak Presiden Jokowi ya. Nah, di sini untuk masa depan mungkin untuk menetralisir keadaan untuk kemajuan Gibran juga ya, Pak Gibran ke depan gitu agar tidak banyak musibah alam. Sebenarnya itu tujuanku tuh ke situ. Tapi kan Anda tidak tahu apa yang kumaksudkan, kebaikan apa yang kusiapkan buat Anda. Begitu kira-kira. Kok Anda sih kayak orang gede aja, aku kan masih anak kecil. Coba kalau aku bicara sama suamiku, aku pasti manja seperti anak kecil. Jadi bawaannya minta jajan dulu. Jadi di sini kalian kalau menyangka gini loh, kalian tidak tahu kebaikan apa yang akan kusiapkan buat kalian. Gitu, sudah salah paham duluan. Sama seperti para ya, tapi udah aku maafkan ya dulu, seperti apa ya, waktu itu aku menanam padi, padahal aku gatel loh kalau bersentuhan dengan padi. Tapi karena aku kayaknya kita akan mengalami beras itu beras itu mahal gitu. Terus aku nanam di pot-pot, ternyata berhasil di pot. Waktu belakang udah kebuk-bak itu ya, terus ditanam di tanah juga bisa sebenarnya. Waktu itu kan sering hujan, di tanah itu cuma diolah dulu, terus ditanamin padi, ternyata bisa, cuma harus sering gitu sampai berbuah, tinggal nunggu menguning. Cuma di situ ada kesalahpahaman ya, karena kalian tidak tahu apa yang aku pikirkan. Jadi kebaikan apa yang kusiapkan buat kalian bisa berbagikan sama tetangga. Tapi di situ waktu itu ada lah kader-kader yang mungkin udah takut gimana gitu lah. Tapi akulah orangnya tidak pernah dendaman ya, karena itu amaluna amalukum. Jadi terpaksalah aku ituin
udahlah nggak usah kata. Lagian berang-berang gatal kata aku tuh punya sensi karena alergi yang luar biasa. Jadi itulah ya, okelah ya. Jadi intinya apa ya, sekarang tahu kan apa yang ku maksudkan, kenapa aku sampai berbuat begini, untuk kebaikan kita, negeri kita. Emang aku pahlawan? Bukan, aku hanya hamba Allah yang selalu, aku tuh karena orang lain tuh tidak tahu apa yang ku pikirkan. Kadang orang tuh, kamu tuh lagi ngapain Mi, tahu-taunya udah ada aja kebun gitu loh. Jadi kamu ngebuk bak belakang 2 kapling ya, terus kamu kepinggiran kali mau ngapain. Jadi orang melihat aku tuh apa ya, perkata gitu. Kalau kita mah per langkah gitu, tidak ngelihat nanti lihatnya itu semua langkah. Jadi mereka itu melihat itu langkah ke kebun, ke pinggiran kali, buat apa? Mau cari batang singkong kata tuh, yang terbengkalai gitu, yang sekiranya tidak dianggap tidak bermanfaat gitu. Ternyata setelah ditancap-tancapin tiga, akhirnya jadi berbentuk kebun gitu, dan indah gitu, sampai berjubel gitu, berumpun. Di sini juga ada batang-batang pisang yang orang lupa sini ya, membakarnya itu bakaran sampah, akhirnya separoh. Nah, pisang juga kan berhak untuk hidup. Sekarang ini kita sedang dihakimi oleh alam semesta. Kita tuh lalai dan lupa sebagai orang yang benar-benar punya akal pikiran, tapi kita itu kayak apa ya? Dan di situ ada iblisnya yang memanfaatkan keadaan gitu. Alam semesta kan ciptaan Allah tuh, ada hewan, ada tumbuhan, ada apa ya, suka pingin datang, jangan bercanda ya kalau lagi nerangin begini. Coba kalau aku bicara di podium nggak bisa seperti ini, jadi harus di rumah. Kalau digital aku mau malu-malu kucing tuh, makanya ngerawatnya kucing. Maksudnya gini loh, aku tidak sepede kayak dulu bicara di podium kayak gini. Aku kan pemegang OHP sebenarnya. Jadi kalau menerangkan itu, aku bikin transkrip, nulis di lembaran transparan ya. Jadi aku selalu dipercaya sama teman-teman kalau seminar, aku yang menghandle satu materi misalnya, satu materi itu aku. Terus tulis dulu ya di transparan, terus aku terangkan lewat OHP. Dan aku harus, kenapa aku banyak bicara sendiri sebelum? Karena harus, kalau kita mau ngomong di depan umum, jangan di otak lagi, tapi harus di mulut. Jadi ngeret gitu. Jadi kalau kita menghafal nih, misalnya materinya apa, jadi nggak mikir lagi. Kalau banyak berpikir kan orang juga kesel ya kan. Kalau bicara di podium tuh apa ya, naskah apa ya, pikiran apa ya namanya, kata-kata apa gitu, kadang mikir dulu gitu. Jadi kalau aku tuh suka bicara dulu misalkan jangan sekarang mah di kamera ya, punya handphone pribadi misalkan bicara di kamera. Tapi kalau dulu mah bicara sendiri tuh di kamar tuh, materi tuh dihafalin dulu. Nah, besoknya tuh baru. Jadi ketika kita bicara di depan teman-teman gitu ya, seminar, jadi semua materi itu sudah terkuasai di mulut kita gitu, di mulut. Jangan lupa juga otaknya masih tetap ya dipakai. Jadi itu yang selalu ku lakukan. Di sini juga anak-anak sudah terbiasa ya, mama itu caranya seperti itu gitu. Jadi mereka tidak mengganggu. Jadi gini, mamaku punya tujuan tertentu gitu. Kalau misalkan mamanya foto-foto ini punya tujuan tertentu. Terus kalau mama lagi ngapain kok yang ngomong kayak gini-gini, mama lagi misalkan membuat suatu konten yang isinya itu memberikan kebaikan untuk semua. Jadi intinya mungkin kita ya, kalau Allah bisa merubah cerita, Allah bisa merubah cerita. Misalkan begini, ayo kita doa agar tidak terjadi duhon semuanya ya, karena duhon itu ditakuti, surat yang ditakuti oleh seluruh manusia, termasuk non muslim kali ya. Di sini tuh jangan hanya kita aja, tetapi makhluk-makhluk astral pun takut dengan duhon. Karena apa? Mereka tidak punya tempat tinggal, semuanya hancur. Hutan-hutan tuh Cipularang tuh banyak yang berjejer. Kalau lewat Cipularang banyak yang berjejer. Makanya aku selalu bilang, saya assalamualaikum. Kalau aku sekalinya lewat situ tidak assalamualaikum, seperti kayak gini, aku kan lagi ini kaset ini ya, Opik misalkan, assalamualaikum, lupa tuh. Yang di mobil sekarang nggak ada tuh lagu Opik. Bukan nggak ada, mungkin nggak terlalu komplit ya. Ada nggak ya, lupa lagi. Pokoknya si Abah ada kadang-kadang malah nganeh-nganehin dia mah.
film-film horor udah dimasukin, aku omelin kemarin bang, jangan film horor, kita lagi nyetir gitu ya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi seperti ada yang mengingatkan, begitu masuk Cipularang diputer itu, muter sendiri tuh si kaset. Assalamualaikum, berarti dia memohon apa ya, kita itu agar ada adab gitu di situ. Bersyukur nggak ya setiap kali lewat situ nggak ada kecelakaan, kecuali kemarin tuh waktu ke sana tuh seperti ada yang apa ya, truk waktu itu di pinggir ya, tapi ke pinggir truk pernah ada yang ke pinggir ngeguling kan, kasihan ya. Cuma di sini ada pemberitahuan bewara ya bagi yang kasihan juga sopirnya gitu. Misalkan kita sebagai bos, jadi jangan terlalu penuh gitu. Maksudnya kalau masukin itu jadi agak dikurangin gitu. Itunya apa namanya, muatannya, kasihan. Jadi kan pada ruginya di situ. Jadi harus ditata semuanya sebenarnya kalau mau dari unsur mulai dari kalangan bawah sampai atas tuh benar-benar ditata kalau ingin baik, selamat semuanya gitu. Jadi kendalanya tuh di situ yang membawa itu ya, misalnya apa ya, barang-barang gitu ya. Apalagi kan masuk-masuk jalan tol gitu, berbahaya bagi yang kendaraan kecil ya, berbahaya sekali ya. Jadi aku sampai ngebahas ke situ ya. Jadi apa ya tadi, udah kali itu. Jadi aku ini nih, mungkin kali aku mau nitipin ini ke si Acep, nanti kalau ketemu ya lebaran ketemu tuh sama Acep. Kemarin nggak ketemu sama Acep, aku udah balik lagi. Si abahnya waktu kemarin itu anakku mau masuk kuliah ya, jadi nggak bisa lama-lama di Tasik, padahal ada acara buat menemui keluarga besar ya, karena hajatan waktu itu. Jadi itu ya intinya, banyak hal yang diluruskan. Seperti buat yang umroh dan haji, selamat berangkat ya. Si abah juga kan sekarang manasik tuh, berangkatnya habis lebaran katanya. Jadinya aku gini ya, hanya berdoa ya, selebihnya amaluna amalukum. Apa yang kita lakukan di sini, di sana tercermin gitu ya. Karena apa, di sana tuh begitu masuk pintu Ka'bah, semua mulut ditutup yang kerasanya apa sama aku ya. Jadi ketika ada orang yang menggibah aku gitu ya, menggibah kita, misalkan ngomongin kita lah ya, misalkan begitu masuk apa ya, mau apa ya, dari Bir Ali ya, Masjid Bir Ali kan kita udah mulai itu ya, persiapan buat masuk Mekah tuh ya, di pintu gerbang Mekah tuh kayak misalnya mau masuk Mekah. Jadi orang yang tadinya ngomong mulu langsung diem 1000 bahasa. Jadi di situ diperlihatkan. Jadi kayak ini mah seneng ngelayanin orang, maksudnya ngelayanin gitu. Ngasih kayak gini. Ngelayanin tuh kayak gini. Seneng bantuin orang. Kalau aku punya obat-obatan nih, aku kan selalu begini. Tuh, nih obat nih. Bawalah, kalau siapa tahu, misalkan kita kan gak pusing nih, tapi kalau ada obat, bawalah ya. Siapa tahu ada orang yang memerlukan, sebagai bentuk pahala. Obat ini kan kalau kita mah medis, produknya produk Amerika, produk Cina. Dan di sana tuh ini tolerare yang indah ya. Ya, dan ini sejalan dengan agama Islam seperti yang ajaran syariah Islam seperti yang omongkan kemarin. Itu yang alami ya. Yang tidak boleh itu di sininya ada ditambahin apa ya, kayak jampi-jampi penglaris ya, itu mungkin dari ilmu-ilmu yang lain, Islam yang lain kali ya, karena ada aliran di sini, aliran ya. Kalau yang murni itu tidak, sayang penyayang, semuanya sebenarnya rahmatan lil alamin itu kasih sayang, termasuk kayak gini ya, kayak penggunaan psikotropika, kemana kita arahkan? Oh, ke perbagian medis gitu, ke rumah sakit menyalurkan maksudnya. Kalau untuk disalurkan ke apa namanya ya, ke kegiatan yang salah itu haram hukumnya. Tapi kalau untuk memasukkan apa nih, obat-obatan, karena dibutuhkan psikotropika kayak gitu tuh untuk anestesi itu, anestesi operasi itu. Karena aku juga seseorang yang pernah dianestesi waktu angkat rahim, benar-benar luar biasa itu. Ketika aku menahan sakit luar biasa, aku dibawa seperti diuji benar-benar luar biasa ya. Seperti lempar sana lempar sini. Dari padepokan 10 hari tidak bisa gerak sama sekali, karena aku mengalami, bukan peradangan lagi, ketika aku sedang mengalami sakit perut yang luar biasa. Seseorang itu datang, jemaah si abah waktu itu ya, katanya ibu diangkat itu mah, katanya itunya ke bawah. Ternyata dia ngangkat rahim aku terlalu dalam, ceritanya itu ya. Aku akan merangkan ke rumah sakit Sentosa ya.
Jadi kenapa sampai tidak bisa jalan ya? Semenjak operasi itu aku tidak bisa jalan, langsung jatuh kan. Karena aku mengalami peradangan sampai ke saraf-saraf kaki. Bisul jadinya. Jadi gini, waktu di rumah itu aku orangnya tidak banyak ngeluh. Paling kalau jikiran kata si abah teh, aku masuk nggak bisa jikiran kan, masuk. Akhirnya ada si Momi yang mau ngebantu aku ngangkat rahim aku karena katanya terlalu bawah gitu ya, terlalu merosot gitu. Pas diangkat, makanya jangan sembarangan ya, ternyata dia tenaganya luar biasa dan kepegang itu segede apa ya, kelereng, mungkin masih kelereng telur 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 puyuh mungkin ya. Begitu digituin langsung bletruk gitu ya, sakit aku, dan 2 hari tidak bisa buang pipis ya, jadi jangan sembarangan. Dan aku pun bukan tipe orang yang kalau diurut mah harus lembut ya. Nah ini dia tenaganya luar biasa, karena buat yang habis lahiran dia itu terbiasa ya, tapi aku udah maafkan ya semenjak itu. Jadi aku tahu, oh aku punya apa ya, punya seperti ada gangguan gitu. Nah di situ mulailah aku sering meriang, merindukan kasih sayang meriang. Jadi di situ akhirnya tumbangnya ketika aku mau goreng nasi ya, aku tipe ibu yang tanpa dirasa ya, sakit apapun tahu-tahu tumbang, aku tidak bisa bangun lagi ya. Dan di sini si abah lagi kayak apa ya, sauna. Nah aku tuh seperti ngalami kesetrum juga. Jadi ini nih mau sauna, tahunya aku lagi melilit perutnya ya, aku ikut-ikutan waktu itu, ikut-ikutan masuk sauna, ternyata langsung itu yang membuat kram, langsung merengkel. Jadi kaki aku langsung merengkel, tidak bisa diluruskan. Jadi aku mengalami itu sebenarnya ya. Jadi mungkin pihak rumah sakit kaget, kok ibu mah habis angkat rahim tidak jalan ke kamar mandi seperti yang lain. Karena aku di sini mengalami seperti itu dulu ya. Terus dari rumah sakit sini bawah ya, Gramapuri bawah, aku dibawa dulu ke rumah 10 hari di terapi sama si abah, tapi tidak cocok, aku tidak bisa di terapi sama si abah, metode si abah gitu. Akhirnya 10 hari itu aku tergeletak begitu aja tanpa bisa gerak sana sini, sampai Anindi pada datang ke sini ya, keluarga aku ya. Ini mah cerita hikmah aku. Jadi jangan sembarangan untuk apa ya, kalau misalkan ibu-ibu momi-momi nih, kalau ada keluhan, lebih baik kalau habis lahiran tuh pap smear ya, terus pap smear ke puskesmas atau kemana, terus jangan gampang untuk ngedatangin yang nyeka angkat kandungan, karena bahaya ya. Tidak semua tangan itu cocok dengan tubuh kita. Ini apa yang ku alami itu pembelajaran bagi momi-momi ya. Jadi aku selalu cerewet tuh apa, karena apa yang terjadi pada aku jangan sampai terjadi pada kalian gitu ya. Jadi itulah saling mengingatkan dalam kebaikan. Jadi apalagi ya, ya udah ceritanya seperti itu. Jadi pihak rumah sakit juga sampai kaget, yang lain mah kok enggak katanya gitu. Dan mereka juga tidak tahu kalau aku dasarnya basicnya perawat ya. Aku suka tidak mau ya kalau dimandiin tuh, kenapa ya katanya si Bu Elis tidak mau dimandiin sama kita gitu. Bukannya aku apa-apa ya, aku terbiasa apa-apa sendiri. Nggak enak gitu kayaknya gimana gitu. Ya udah biarin aku aja gitu. Paling mamaku paling begitu. Jadi intinya ketika aku oke, boleh pulang katanya gitu. Mamaku sampai udah angkat rahim kan, terus aku tidak bisa ke kamar mandi atau apa, aku berdiri telentang. Akhirnya ayo pulang gitu, yang ada apa, aku ngegubrak jatuh dari apa ya, dari bed ya. Mamaku sampai nangis, lah kenapa anakku seperti ini tidak bisa jalan. Jadi tidak bisa jalan aku itu karena aku mengalami bisul di dalam itu. Jadi ke rahim aku tuh kayak gitu, keremes. Gimana sih, ketika diangkat terlalu kenceng, terus ketekan gitu, keremes, akhirnya hancur. Jadi mengalami hancur sebelah, mungkin sebelah, akhirnya jadi bisul, sehingga aku bernanah ya. Begitu dibuka sama dokter Supriyadi itu, katanya udah bernanah, bukan lengket darah lagi ya. Jadi bukan berbentuk nempel darah kista, bukan, tapi udah udah bisul, berbentuk bisul. Nah, akhirnya dokternya luar biasa tapis ya. Akhirnya aku angkat semuanya. Kalau tanpa beliau mungkin tidak meminta persetujuan dari keluarga ya. Yang jelas dia bagaimana menyelamatkan pasien gitu. Dan aku berterima kasih sampai mendoakan dokter Supriyadi itu dari Mekah tuh ya. Mudah-mudahan beliau sukses lapang rezekinya ya. Waktu umrah 2018 ya. Karena luar biasa ya, kalau tanpa perantara, manusia adalah perantara. Sama seperti aku, kalau ada orang-orang yang memakai cadar gitu di sini ya, momi-momi yang tergerak, aku ini hanya perantara gitu. Ada yang bertanya, ada yang melihat, terus ada yang masuk Islam juga. Misalkan karena aku di YouTube ya, jadi tergerak untuk masuk Islam, itu hidayah namanya. Dan itu
bukan karena aku, tapi karena Allah menggerakkan hati Anda semua ya para mu'alaf ya. Aku hanya perantara yang dituntun sama Allah untuk menyampaikan hal-hal baik. Jadi itulah hikmah ya. Berat hikmah itu kalau nggak ngalamin, harus dialamin dulu. Kalau cerita hikmah itu dialamin, bahkan cerewet. Apa yang kuajarkan kepada aku tuh ilmu hikmah gitu. Karena hikmah itu memang kamu tuh tidak percaya begini-begini, apa kataku tuh begini-begini. Kalau kalian tidak mengalami, kalian tidak akan percaya. Makanya harus ngalami dulu, bandel dulu gitu ya. Kalau di ini tuh dikasih tahu misalkan kayak dari pakai bedak segala dipakai gitu. Coba pakai ini punya mama misalkan pembersihnya, mama udah ngalamin apa ya istilahnya berbagai macam pembersih. Dan anak-anak sekarang kan segala ditempel akhirnya jerawatan kayak gitu, seperti akhirnya alhamdulillah pada nurut nih, iya ya nih produk yang mama pakai misalkan pembersihnya minimalnya pipa, misalkan pipa ternyata murah tapi cocok gitu ya. Pokoknya yang rata-rata yang sesuai dengan anak sekarang ya pada jerawatan, misalkan dari seri jeruk nih ini, terus pembersihnya ini yang tidak macam-macam, selebihnya mah kalian belanja sendiri online, mau terserah mau kalian. Tapi pembersihnya aku cerewet di pembersih ya, pembersih muka. Jadi setiap kali aktivitas itu harus dibersihin, misalkan pulang dari sekolah bersihin. Jadi jangan sampai enggak, karena minimalnya itu bukan masalah ditempelin make up apapun, bukan, tapi begitu aktivitas harus dibersihin dan dibersihin gitu. Terus wudhu jangan lupa ya, karena sebaik-baik apa ya bedak itu wudhu dulu, dasarnya basicnya wudhu. Aku pun sering melakukan itu ya, tapi sekarang bawaannya itu pelatus mulu, pelatus tuh gak begitu wudhu kadang ya kok udah kentut lagi, udah batal lagi. Ya udah kadang kan tayamum gitu ya, karena kendalanya semenjak angkat rahim jadi aku punya keluhan, jadi ada rongga yang kosong, jadi di sini ada apa ya angin ya, masuk angin kadang melilit ya, waktu umroh di pesawat tuh melilit luar biasa ya. Jadi di sini sering kentut tuh ya, tapi aku anggap itu mah nggak terlalu seberbahaya yang lain mah kan begitu angkat rahim ada yang keluar darah tuh ngeplek gitu kayak gitu. Jadi aku mah anggap itu mah hal yang biasa lah ya. Jadi itulah ya ingin aku sampaikan nih, karena aku tidak jadi untuk apa ya meliput gitu ya yang mana sih kaji di Masjid An-Nur ya. Ya udah aku nikmati aja nih menyampaikan hal-hal yang baik ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Aku siang ini mau diajak ke Jarah tuh, ke Bogor ya, Sareal Bogor nih, katanya jam 1-an mungkin ya aku berangkat. Tugasku menjaga anak-anak lah, seperti itulah kira-kira, karena anak-anak itu harus benar-benar safety sewaktu dalam perjalanan gitulah. Jadi akulah yang harus selalu ngomong ya. Jadi sabarlah ya, intinya itulah yang ingin ku sampaikan ya. Semoga semuanya bisa paham ya apa yang ku omongkan ya. Jadi aku tidak menyalahkan bagi orang-orang yang mengintimidasi waktu dulu ya, waktu zaman ke periode 7 tahun yang lalu. Bahkan ada yang benar-benar luar biasa ya, kalau kesel mereka tuh limpahannya ke tanaman aku. Masa mau dipaprasin gitu ya. Kalau kesel aku tuh tanaman tuh jangan diikut campurkan, terus ke hewan juga jangan seperti itu. Karena benar-benar kalau alam sudah marah ya, mereka kan makhluk-makhluk alam yang tidak berdaya, jangan dimasukkan ke perpolitikan, jangan ya. Begitupun dengan kebaikan, itulah intinya. Jadi harus diubah, banyak yang harus diubah, harus digubah ya. Karena apa? Karena setiap perbuatan kita yang baik dan buruk itu semua ada hisabnya, dan kita itu sedang memasuki hisab dunia dan akhirat, bukan hukum lagi tapi hisab yang nantinya akan menuju ke seperti periode kiamat dekat gitu loh. Di sini ambruk, di sini ambruk, di sini ambruk. Jadi semuanya goncang. Jadi kita hisab, bukan kayak pengadilan agama maksudnya pengadilan manusia, bukan ya. Tapi hisab di mana pengadilan sudah tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup karena sifat ada banyak kemunafikan ya di sini. Disitulah hisab Allah berjalan, hisab di dunia dan hisab di akhirat. Nah, sekarang kita sebelum kita memasuki hisab akhirat, hisab dululah diri kita di dunia ini gitu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki biar kita bisa menikmati hidup ini sebelum periode kiamat itu datang semua brak gitu ya. Dan mungkin gini lah, ya udah deh katanya
kalau ada dajjal iblis ya di dalam teknologi, udah deh aku bener betah di sini deh kata. Nanti kalau udah kiamat nanti aku terbang. Gitu. Lah kita terbang kemana? Berarti di sini perbanyak amal baik budi baik itu sama apa ya? Kalau mau kendaraan ya seperti yang aku bilang, kita berkorban apa ya? Setidaknya sekali lah seumur hidup, kambing apa sapi. Jadi kalau ayam aku sering ya, tapi dibuat berbagi ke tetangga ya. Kalau ayam dulu aku beternak ayam. Jadi intinya, tapi ada juga yang minta disaratin sama ayam, bukan disaratin ya sebenarnya, dia minta disedekahin ayam waktu itu. Kejawen sini pernah yang meninggal, ruhnya datang ke aku kan, terus katanya, oh, kalau tidak dilaksanain lah ngikutin aku terus. Ruhnya itu seperti orang yang, jadi aku melihat banyak ruh ya, ada ruh soleh yang berdatangan ke aku dalam mimpi aku, ada yang berandalan juga yang itu sepertinya teh kalau hidupnya tuh seperti itu ya, seperti itu. Ada yang melihat aku kok pakai kolor sih gitu ya, ternyata itu memang karena keilmuannya. Jadi dia waktu aku lihat dalam mimpi itu pakai kolor tuh, jangan sampai ya kita aku mah seneng ngeliat yang pakai ihram tuh, karena ulama-ulama yang datang ke aku pakai kain ihram, tuh guru-guru besar. Coba ruh orang-orang soleh masuknya surga mana? Firdaus. Mereka itu memakai bajunya apa? Yang aku lihat mereka tuh berjihad. Sebenarnya mereka tuh sudah meninggal tapi masih berjuang loh. Mereka tuh masih berjihad, perang ya. Jadi memerangi yang batil-batil gitu ya. Jadi mereka tuh memakai pakaian itu kain ihram ya. Kain ihram yang aku lihat ya. Jadi itu ya. Jadi nanti guru-guru besar juga sama lah ya. Itu ruh soleh. Kalau ruh yang nggak soleh mah pakai kolor tuh. Pakai kolor. Coba. Jadi aku seorang perawat yang dituntun ke dunia lain ya, antara dua dunia jadinya. Sampai aku ngomong jangan sampai salah ya Om, nanti kalau udah meninggal ketemu aku nanti rohnya jangan sampai minta tolong lagi kayak aku kayak dia gitu ya. Tapi ada juga yang cuma salah minta maaf gitu ya. Jadi aku itu seperti dituntun, nih kamu itu sebenarnya itu punya ilmu rohaniah tuh yang tidak aku ketahui dari gadis. Aku tuh hanya begini, kalau aku misalkan aku mau kepleset nih, aku mau apa gitu, jadi hatiku tuh udah ngerasa yang aneh gitu, udah merasakan sesuatu, firasat namanya, ilmu firasat ya. Firasat itu dari Al-Quran ya. Nenek aku mungkin terlalu sering ngasih aku air doa ya, jadi berapa kali hatam Quran. Aku cuma sekali hatam Quran, tapi nenekku berapa puluh kali hatam Quran. Terus puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis sudah kehitung ya. Nabi Daud sampai ketika wafatnya dia muntah-muntah karena habis puasa. Itu nenek aku ya. Dan nenek aku hanya bilang, kamu ini tidak akan ketemu nenek, kamu taunya nenek akan sudah dimakamkan katanya. Karena nenek aku ternyata menyuruh aku untuk berjihad meneruskan nenek aku ya. Jadi seorang pejuang kan tidak tahu nih, kayak yang misalnya kamu diperintahkan, tapi aku tidak tahu kalau ke Bekasi. Jadi tahunya begitu, ngasih tahunya. Bahkan waktu lebaran terakhir tuh dia ngomong gini, lebaran besok tidak akan ketemu nenek lagi, kata seperti gitu. Jadi kita kangen-kangenan ya di waktu lebaran itu. Nenek aku ya, Haji Uju, benar-benar luar biasa. Nenekku ahli kitab ya. Jadi di sini kenapa aku sampai bisa untuk menetralisir keadaan sebenarnya apa, what happened, what's wrong, ada apa gitu, sehingga kan ada Islam murni, ada Islam selain Islam ya. Aku tidak membahas yang inilah ya, nanti ada yang tersinggung. Jadi intinya itu. Jadi untuk menetralisir keadaan seperti itu. Apalagi yang ingin saya sampaikan ya, mungkin itu dulu aja ya, karena aku harus siap-siap nih jam 1 nanti. Begitu si Abah sudah selesai orasi kajinya ya, aku harus sudah siap dong. Dan aku harus mempersiapkan ya. Tuh aku mau rotalan nih. Nah di sini tuh jin jahil itu mengganggu aku ya, bikin aku sakit kepala, dan ini berbahaya tuh kalau di kendaraan. Jadi aku kalau aku tidak sempat dibikin teh ya, dimandiin, dibikin teh sama dikunyah. Kalau misalkan aku nggak sempet nih, udah kunyah aja, bawa beberapa lembar di jalan raya atau di mana gitu ya. Jadi itu ya intinya apa ya, inilah sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi sebagai seorang yang haji mabrur, coba katakan haji mabrur itu yang seperti apa? Yang begitu selesai umroh itu jangan kembali lagi meminum air yang bukan untuk diminum ya.
karena ini adalah sebaik-baik terapi. Ini adalah saksi ya. Berarti di sini apa? Yang Nabi itu kan ada apa ya? Danau apa tuh? Di surga itu Nabi itu. Ya mungkin ini istilahnya kalau di gini nih ya, di dunia kan ada air zam-zam gitu. Kalau yang haus itu kan Nabi yang apa sih ya? Guru besar lah. Jadi jangan danau yang disiapin aja ya. Danau apa tuh? Jangan bilang Tiberias ya. Nah, jadinya itu. Jadi apa ya, kita mau punya air sendiri ya. Dimana haus kan di padang mahsyar. Nah, anggap saja ini aku kehausan dan minumnya air zam-zam. Air zam-zam ini diirit-irit sama aku. Ini banyak kemarin om, aku ngambil om. Maksudnya ke Mas Andri om, itu sama anak-anak. Jadi aku ngambilnya tuh berapa botol. Anak-anak langsung pakai, ma aku mau ke muka, ma aku, karena itu yang kuajarkan. Muka aku mau di itu katanya pakai buat kayak wudhu gitu. Itulah yang kuajarkan ya. Jadi itulah ya. Jadi inilah air sebaik-baik air. Kaum mukmin ya benar-benar percaya terhadap apa itu arti tauhid. Di sini orang yang bertauhid menitik apa ya? Air, misalkan setetes air jam-jam ini dioles, tapi aku bukan pengobatan ya, bukan, tidak boleh, karena aku begini loh, Umi katanya kalau ini aku cuma begini, kalau misalkan aku dekat dengan teman, aku merasakan kamu ada masalah deh, kamu agak sakit gitu, ya udah aku tolong gitu. Jadi aku ini spontan, tidak untuk komersil, apalagi buka praktek gitu, tidak boleh. Jadi kali sepertinya ada yang itulah ya, seperti aku katakan tadi, ada masalah dengan orang yang dekat dengan kita gitu. Ya udah nih aku punya bidara kayak gitu. Jadi kayak tidak serius, tapi sebenarnya kayak gini loh. Kok kamu kayak gitu ya caranya? Ini nih mandi ini gitu. Aku punya ini gitu. Jadi seperti itu kayak gini. Waktu ke Bandung, si ibu kan sedih mulu ditinggal anaknya yang punya kosan waktu itu. Bu iniin bidara coba. Jadi ibu terlalu oh bidara nggak ada karena di tetangga. Yaudah ntar aku minta, terus aku kasih air jam-jamnya ya. Bu Ella, mohon maaf ya aku nggak sempet lagi kontak sama Bu Ella. Bahkan waktu pindah pun aku repot rasanya ya. Mungkin suatu hari nanti aku bisa main ya ke kosan Ibu Ella tuh. Jadi beliau itu benar-benar luar biasa ya, sedih bawaannya. Jadi kita harus ikhlas ya, karena tidak boleh diratapi ya, orang yang meninggal itu tidak boleh diratapi, tapi harus apa ya, kita doakan dengan banyak apa ya, amal baik. Itu tujuannya juga yang meninggal itu bisa ya misalkan sedekah atau ke masjid ya, pokoknya buat yang meninggal tuh bisa. Ya udah gitu aja ya, aku masih sedih. Jangan lupa ya, Acep nanti aku siapin itu ya, itu ya, rompi sholat, baju Palestina nanti ya. Aku mau kerja sama Bang Nijan, kayaknya Bang Nijan kan laki-laki tuh rapi tuh. Kalau bapak-bapak biasanya lebih pakarnya bikin korta. Si Mama juga bisa itu, cuman kasihan keteter kalau dia mah urusan perempuan. Aku kan hanya ada penjahit satu, sekarang pakainya satu. Kalau dulu sepulang umroh tuh 5, sampai Allah mau bukakan tuh 5 tuh yang bantuin kamu, 5 orang memanage 5 orang penjahit, coba diputar. Sebenarnya seni memutar uang, aku menggunakan teknik seni memutar uang. Gimana sih uang ini? Sebenarnya ada kayak gini, kita konsekuen ya. Asal jangan ambil dana-dana yang buat umroh aja tuh tidak boleh ya. Kalau ada dana-dana yang misalkan tidak terduga, makanya di sini kan ada uang ngasih, misalkan kalau bepergian nih, misalkan anak kita mau bertamasya, ada uang yang tidak terduga, misalkan buat kalau keperluan apa, aku selalu memberikan nih ke kamu, Mama kasih uang misalkan 100.000, kalau enggak voucher dulu, voucher lebih banyak 12, dia mau kemana, tur ke Jawa Tengah. Nah di sini kamu harus berbagi sama teman kamu. Aku kasih vouchernya itu 12 ya, isi ulang paket sampai banyak itu, sisanya ke bawah lagi, sebagian aku kasih ke teman katanya sebagai penolak bala, sedekah sebagai penolak bala. Dan voucher itu biar kita tenang gitu, dia punya banyak paketan, kalau kita mau nelpon kan dia punya leluasa gitu. Jadi aku selalu menanamkan kamu tuh harus berbagi kalau kamu ada acara keluar gitu. Kayak yang kemarin beda-beda, yang kemarin mau ngejajanin temen ya, aku ngejajanin temen ya, lagian temen-temen minta jajan sama aku ya, itu bentuk sedekahnya kan lain-lain gitu ya. Udah gitu aja yang bisa sampaikan, itulah cerita hikmah pagi ini. Jangan lupa siap nih aku berbagi ya setelah Acep tuh nanti ya, aku bikin korta ya, karena apa ya,
tim TV One itu nggak sempet, bukan membeli, sekarang mah memberi. Aku akan memberi gratis, mudah-mudahan lebih dari satu ya, karena sekarang mah capek ya. Dulu mah ngedesain selosin bisa semalam lah, sekarang mah 3 udah kleh, aku aja kecapean, pinggangnya nggak kuat. Nanti aku bikinkan ya, bikin buat Cim Cipiwan yang waktu itu berniat mau membeli dari Pak Haji ya, Grand Wish ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan akunya sehat nih. Aku harus belanja kain, kayaknya ke Lazada nih ya, maksudnya ke online, mau Shopee mau Lazada, adanya aku aplikasi itu ya udah untuk mempermudah biar aku nggak terlalu capek kali ya, karena capek banget bawa motor, lumayan ya jarak Pangkalan Cepek ke sini tuh lumayan. Ya sudahlah, gitu aja. Intinya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ketabahan di akhir zaman ini, dan selalu menemukan win-win solution. Karena dalam kehidupan ini tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Semuanya bisa terselesaikan. Hanya kita tidak bisa menyikapi masalah dengan bijak. Itulah ya. Ya sudah, gitu aja ya. Kalau sudah ngomong begini, bukan anak kecil lagi ya. Kayaknya aku cocok pingin jadi sekolah lagi tuh, jadi bu dosen ya. Apa aku selalu kamu tuh lanjutin sih ke Unsil kama ini loh, ke Unsil waktu itu sama adik aku kan SKM ya, terus sekolah lagi kemarin tuh ya, karena memegang yayasan. Nah aku malah punya uang buat DP, aku perasaan bakal ada yang ngelamar deh, pirasat kan itu ternyata si Abah bener-bener luar biasa ya, Abah Padepokan. Jadi aku tidak nerusin sekolah lagi. Nah sekarang mari kita teruskan aktivitas dan sesuai dengan tujuan hidup, ya sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan. Begitu kira-kira. Sudah ya, aku udah pegel nih pinggangnya. Sudah ya. Assalamualaikum semuanya.